Kita namanya band kita tuh Manusia Aksara loh. Itu sebenarnya kita masukin unsur-unsur yang etnik, yang Indonesia banget gitu. Jadi emang mencoba menyesuaikan dengan nama aksaranya sendiri sih sebenarnya. Kita udah datang di salah satu panggung, tahu-tahu nggak jadi main. Kita udah senang main di salah satu festival, tahu-tahu nggak jadi main, Hamin satu. Udah apa sih ini band sebenarnya? Kok gue mau ngeband aja berat gitu. Halo teman-teman media Indonesia, kali ini saya Jack bareng teman-teman dari Manusia Aksara. Di sini udah ada Mas Weda, Halo. ada Mas Joel, Halo. dan Mas Henry atau siapa panggilannya Mas? Apa? Moong. Iya, Moong. Kenapa tuh namanya Moong? Panjang loh. Panjang. Ya udah nanti di behind the scene aja ya nama panggilannya. Oke, Manusia Aksara harusnya berempat tapi ada yang sakit ya, lagi sakit jadi personel. harusnya kita berempat, tapi drummer kita namanya Niko Prabowo kemarin baru masuk rumah sakit, terus kondisi masih recovery, jadi kayak belum bisa keluar dulu lah. Kita doakan juga semoga lekas sembuh dan Amin. sehat fit kembali bisa Amin. join bareng Manusia Aksara. Nah, Amin. boleh cerita dong sebenarnya perjalanan musik dan pertemuan kalian berempat menjadi Manusia Aksara sendiri itu seperti apa gitu? Panjang nih. Ini bisa disediain meja dulu nggak nih atau apa nih? 2 jam lah. Iya biasa 2 jam, bisa jadi satu seri sendiri nih nanti. Oke, serius. Manusia Aksara tuh sebenarnya kita tuh ini udah formasi yang sejujurnya tuh udah ke-9 ya kalau nggak salah. Ke-9 kalau nggak salah. Ini formasi ke-9. Jadi awal kebentuk tuh 2016 akhir. Cuma karena satu dan lain hal 17-18 tuh kita keok gitulah, maksudnya nggak ada activity. Terus ada personil beberapa yang banyak yang keluar masuk, terus sampai akhirnya 2019 kita mulai lagi tuh. 2019 kita mulai serius buat lagu apa segala dan lain-lain, rekaman. Pas itu kan kita tahu semua 2020 pandemi itu, padahal di situ udah ada plan tour bareng The Massive kalau nggak salah. Udah ada obrolan lah gitu 2020, terus mungkin secara pikiran, hati dan lain-lain tuh berantakan lah semuanya gitu. Jadi emang di situ posisi yang waktu itu rentan banget untuk pecah kan gitu. Gila nih belum. Padahal 2019 tuh udah, kalau grafik tuh udah yang kayak set. Pas 2020 tuh boom banget itu. Sampai akhirnya Lagi anget-angetnya kita waktu itu kan. lagi hangat-hangatnya malah 2020 kita secara mental tuh emang wah berantakan banget deh gitu. Waktu itu jual duluan nih 2019 yang masuk gitu. Terus kalau Mong tuh 2000 berapa Mas? 2021 ya. Cuman gue sama Mong tuh udah kenal lama sebenarnya. Ada satu proyekan bareng waktu itu, kenal lah di situ. Sampai akhirnya sering jalan waktu 2000 kita rilis album 2022 kerja sama Musika, terus sampai akhirnya kita ketemu Niko tuh di 2023. Nah, Niko Prabowo nih kalau mungkin teman-teman tahu, dia tuh drummer Divide, band metal gitu. Adanya Widi Vera Tel. Nah, terus itu gue juga nggak tahu tuh entah kenapa dia mau gabung. Nah, akhirnya ya udahlah kita jalan nih, komit berempat ya ini. Dan kita semua berharap ini formasi terakhir sih. Oke. Sampai di titik yang kita mau. Dari perjalanan panjang dan juga cukup dinamikanya tuh ups and downs gitu kan, kayak secara karakternya musik gitu juga berubahnya ini juga nggak sih signifikan gitu secara karakter yang kalian mainin yang mungkin di formasi sekarang dengan pas starting pointnya di 2016 gitu. Oke. Coba jelasin. Kalau dari segi musik lumayan sih kita, tapi walaupun nggak signifikan, tapi akhirnya tuh signifikan. Jadi kayak di 2018 dulu kita mungkin rocknya cuma dikit, terus tiba-tiba di 2021 masuknya Moong, kita lumayan coba banget yang lebih rock lagi lah kan. 2023 kita sekarang mau coba lebih ngefilter rocknya lebih pop lah kayak gitu. Jadi biar lebih bisa diterima sama banyak pendengar lagi kayak gitu sih sebenarnya. Ini emang lucu sih, Manusia Aksara tuh
Bahkan sebenarnya awalnya tuh yang dari awal banget tuh gue doang gitu. Dari awal tuh gue pengen buatnya kayak Siguros tadinya. Makanya kenapa namanya Manusia Aksara kan agak-agak folk juga gitu. Siguros juga ya shoegaze terus ada ya begitulah. Tapi ya sering jalan waktu dapat personil ya Moong waktu itu mulai rocknya tuh mulai berasa, terus sekarang tuh ada Nico, ada double pedal metalnya tuh ada dikit gitu. Tapi gimana cara rootsnya ini kita main musik buat orang loh gitu. Ya coba yuk, makanya di single terakhir pun kita rilisnya yang apa ya nuansanya pop banget lah gitu. Gue terpapar Manusia Aksara tuh pertama kali sama Semesta. Mana yang akustik atau yang Waktu itu dari yang ada video klip yang pakai putih-putih nuansa putih-putih gitu loh. Nah, yang original versi. Itu original versionnya berarti ya. Nah, tadi kan kalian sempat bilang secara perjalanan musik atau mungkin rootsnya terus sampai sekarang mungkin lebih di-blendkan ke yang sangat pop gitu ya. Itu sebenarnya kayak mungkin kalau dalam bentuk-bentuk lainnya juga gitu kayak masih ada ini juga nggak, kayak eksperimentasinya sendiri jadi seperti apa juga gitu di dalam bentuk yang sekarang gitu. Secara mungkin aransemen, instrumen atau tematik songwritingnya sendiri gitu. Nah, kalau perubahan itu sendiri apa ya namanya pas adanya ini Nico gue highlight terus sih loh Nico gitu. Jadi emang Nico nih dia tuh selain drummer dia juga punya otak produser sama juga otak gamer. Jadi pas adanya kalau di Manusia Aksara tuh tugasnya biasanya kalau gue pribadi nulis lagu, Joel juga nulis tapi dia juga ngoreksi musik, Moong tok di musik doang. Nico juga di total di audio engineering lah semua musik ya. Nico tuh terus nah dia tuh lumayan kritis tuh. Nih kita namanya band kita tuh Manusia Aksara loh. Tapi di hampir di semua lagu kita kecuali mungkin Semesta paling kental ada nuansa aksaranya gitu. Jadi budaya Indonesia atau apa. Nah, di next single setelah Titik Terendah ini nanti kita tuh sepakat kayak ayo coba ya kita masukin unsur-unsur yang etnik, yang Indonesia banget gitu. Jadi emang mencoba menyesuaikan dengan nama si Manusia Aksaranya itu sendiri. Aksaranya sendiri sih sebenarnya gitu. Kalau gue idealis sih sebenarnya kayak ya udahlah kita buat musik ya as long as pendengar suka kayaknya itu selesai deh di situ gitu. Masalah kepuasan kita pribadi tinggal kita lihat dari sisi yang mana aja sih gitu. Oh, jadi eksperimen kita tuh lebih ke arah gimana caranya biar besok ketika pendengar udah denger intro itu udah tahu oh dia kayak Manusia Aksara nih kayak gitu. Penerjemahan Manusia Aksara sendiri tuh gimana sebenarnya berarti? Kan tadi di awal-awal maksudnya sangat terinfluence dengan Siguros gitu juga. Terus sampai pemilihan nama Manusia Aksara dan akhirnya juga ya kalian pas ngeramu musiknya dengan harus berpaku sama nama Manusia Aksaranya sendiri kan. Kalau Manusia Aksara tuh sebenarnya nama itu lagi ngayal sih sebenarnya. Maksudnya dalam keadaan sadar ya, dalam keadaan sadar teman-teman disclaimer dulu. Waktu itu tuh lagi di salah satu coffee shop di Menteng waktu itu. Lagi Menteng sama drummer kita yang lama dulu. Kebetulan sahabat gue dulu. Terus kita ngobrol, apa nama bandnya nih gitu. Terus pada momen itu gue lagi suka banget sama Anda Perdana waktu itu. Anda Perdana, terus lagi suka banget sama Bara Suara. Lagi into banget deh kayak Bara Suara main di mana pun gue kejar gitu. Anda Perdana main di mana? Penunggang Badai kan. Sampai akhirnya gue temenan sama Iga hari ini gitu kan kayak dari terus. Nah terus gue dengerin lagu mereka kok ini banget ya. Pasti ada selalu ada kata aksara, ada kata manusia, ada kata semesta tuh sering banget di ini. Terus gue bilang kita kan manusia ya. Tapi kan kita main musik kita itu dibalut jadi karena adanya aksara. Oh ya udah aksara itu ada sebelum Tuhan menciptakan kehidupan ini. Ini sok taunya kita gitu. Ya udah nama bandnya Manusia Aksara aja dengan harapan karya-karya kita itu bisa everlasting. Sampai ya mungkin sampai nanti media udah nggak ada gitu, radio udah nggak ada, tapi out of nowhere itu bisa kedengeran aja tetap gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi kita adalah manusia-manusia yang punya harapan dan mimpi bahwa musiknya itu bisa abadi. Sangat filosofis sekali ya. Buat kurang lebih kayak gitu. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman.
latest single berarti titik terendah. Titik terendah. Nah, bisa diceritain soal titik terendah ini. Terus tadi sempat spill juga nih next singlenya setelah titik terendah. Ini kayak gimana juga proses kreatif di baliknya? Tes abang-abangan Jakarta Barat. Coba kau ceritakan dulu lah. Asik. Sini jangan diam. Ini kunci rumah di belakang. Nah, Titik terendah. tes lo. Ya sebenarnya itu kalau gue bilang 90% emang realitanya. Kita benar-benar ngerasain titik terendah, bukannya gue doang, Weda doang, Joel, tapi semua. Kita udah datang di salah satu panggung, tahu-tahu nggak jadi main. Kita udah senang main di salah satu festival, tahu-tahu nggak jadi main, H-1. Terus dari situ ya akhirnya kita kayak introspeksi diri masing-masing. Terus kayak ini berat banget gitu. Ada apa sih nih band sebenarnya? Kok gue mau ngeband aja berat gitu. Udah. Ada tisu di sini teman-teman. Itu dia. Ya jadi kalau titik terendah tuh gue pribadi yang nulis waktu itu. Benar keadaannya momentumnya karena waktu itu kita main di festival, ada festival, salah satu festival besar di Jakarta. Apa? Janganlah. Biar jadi gonggong. Ada festival, terus kita main di prime time jam 7 malam tuh. Maksudnya buat band kayak kita yang belum sampai ke titik kalau kita ke gitu. Itu bisa dikat nggak sih ntar? Bisa kan ya? Bisa ya kalau kita ke supermarket, ke pasar gitu sampai ada yang kayak Mas Joel belum sampai ke situ gitu. Oh Mas Henry foto dong. Belum sampai ke situ. Terus kita dikasih kesempatan buat main di panggung yang besar jam 7 malam. Itu tuh mahal buat kita, mahal banget. Terus kita udah nyiapin segala hal lah, dari visual, dari gimmick di atas panggung, song listnya akan kayak gimana, latihannya tuh udah seminggu bisa 2-3 kali kita latihan. Wah ini momentum nih, kalau kita punya harapan pada saat itu kalau itu jadi kita main, mungkin Iya, makin banyak yang lebih, maksudnya makin banyak tuh lebih cepat tahu kita. Tapi ya itu ya Tuhan tuh berkehendak lain, akhirnya kita nggak jadi main. Wah, dikabarin jam 3 pagi waktu itu. Jam 3 pagi dikabarin mau jadi main gitu karena acaranya itu kita main hari kedua ya. Kedua apa ketiga? Berarti kalau keywordnya chaos. Ya udah itu. Ya itu. Terus habis itu ya udah Tenang, ada panggung lain. Udahlah, tenang nih, ada festival lain. Benar. Kayak lu seminggu 2 minggu lagi tuh main di festival besar juga. Tapi di daerah BSD. Terus kita main, ya namanya juga masih band yang terbilang baru, kita main awal. Pas kita main awal itu jam 3 lah. Iya, enggak. Jam 2 jam kita jam 11 next tahun. Pokoknya jam 1 main kalau nggak salah. Jam 1 ya, jam 1. Jam 1 main, hujan deras. Badai hujan banget tuh. Nah itu sama kejadian, kita udah ganti baju, udah siap, udah kayak gila. Ini banget ya, udah ini banget. Ternyata nggak jadi juga. Harusnya bisa kayak Sal Priadi pakai jas gitu kan. Teatrikal gitu. Teatrikal kan. Kayaknya kalau itu juga gue yakin Sal Pradi juga nggak bisa tuh. Badai ini banget, badai kencang banget gitu. Ada beberapa band juga kan. Panggung bocor soalnya. Dan ada beberapa performer yang juga akhirnya dipotong jamnya. Dipotong jamnya sama cancel juga sih. Terus ya udah, terus kita kumpul lah di satu rumah mantan pemain keyboard kita. Terus gue minta kertas sama gitar dong. Udah tuh ngejaring. Nah, akhirnya jadilah tuh titik terendah itu. Jadi tapi pas jadi juga nggak langsung jadi. Sampai itu 2022 sampai baru selesai itu 2023 kemarin. Nah penyelesaiannya si lagu titik terendah itu juga sama waktu itu. Moong, gue, Joel sama Niko tuh lagi dalam posisi emang si Joel selesai masalahnya, tiba-tiba pindah, Niko ada masalah, Niko ada selesai, gue ada masalah, terus habis itu Moong ada masalah. Kayak ini apa ya gitu. Ini kayak pertanda nih gitu nih lagu ini gitu, sampai akhirnya sampai menjelang mau rilis aja tuh masih ada masalah gitu. Bener-bener kita kayak bener-bener ini titik terendah nih. Dan akhirnya ya udah. Lagunya sih sebenarnya cerita tentang kesedihan aja. Kesedihan paling terpuruk. Paling dalam. Moong. Ternyata dari akumulasi kekecewaan, kesedihan gitu ya. Wow. Titik terendah hari ini.
Gak kedengeran. Oh iya nggak kedengeran ya, gue doang doang tadi. Oke, nah tadi mungkin sebelum ngebahas soal nge-spill next single gitu yang setelah titik terendah, tadi kan sempat ngobrolin soal kesempatan stage buat mungkin musisi emerging gitu. Sebenarnya kalian sendiri ngeliat gimana sih? Kayak ya panggung gigs atau mungkin entah panggung besar gitu. Sebenarnya sekarang tuh juga cukup memberikan ruang nggak sih buat teman-teman emerging musician gitu yang ya jangan yang nama gede-gede doang dong gitu yang selalu muncul lah, atau siklusnya ya udah gede-gede lagi gitu, atau gimana nih? Gimana menurut? Kok mahal pertanyaannya dulu? Agak panjang sih tadi terus. Agak banyak. Intinya, menurut kau sekarang tuh wadah musik tuh lebih oke nggak sekarang? Kurang lebih kayak gitu kan? Kurang lebih gitu. Kok macam mana? Tergantung sih, ada beberapa tempat yang emang nyediain banget, terus kayak support banget band-band baru yang dimana ketika dia bikin acara isinya band baru semua gitu, terus ada band lamanya atau emang yang udah lama senior di atas nanti, jadi emang bener-bener itu jadinya bikin si band-band baru ini ke highlight juga kan sama orang-orang ini. Cuman ada beberapa juga kayak lah kok dia lagi kan, sempat kemarin tuh di Instagram kayak kok sempet rame kan, kok dia lagi gitu sampai orang gitu. Nah gitu, terus acara-acara yang baru-baru ini sekarang udah lumayan banyak sih menurut gue gitu. Dan kita juga lumayan terbantu sama yang beberapa event yang kayak gitu sih, kayak beberapa teman juga bikin acara kayak gitu, band-band baru semua yang diundang sama dia kayak gitu. Nah kita termasuk support juga yang acara-acara kayak gitu. Menurut Moong gimana? Menurut mau gimana ya Lita? Sebenarnya sih cukup, tapi bukannya yang itu lagi atau band-band baru sih. Sekarang yang harus ada itu gimana caranya ekosistem musiknya tetap harus berjalan. Gimana? Ya, Ada yang tersendat ya? iya. Apa tuh? Ya itulah. Ya kalau misalnya yang itu aja kan otomatis kan akan itu terus. Sedangkan nanti kan otomatis kan generasi aja kan pasti ada yang berbeda. Ada generasi baru lagi. Kalau itu terus Setiap gimana? Masa ada orangnya, setiap ada masanya gitu kan. Iya. Gimana mau berjalan ekosistemnya? Coba Joel mau ditambahin apa enggak? Oh enggak. Nah, mungkin ngobrol soal next single gitu, boleh di-spill. Tadi ada nuansa-nuansa etnik yang bakal dimasukin. Konsep, tema, atau kayak gimana gitu bentuknya nanti akan seperti apa setelah titik terendah? Lebih banyak explore aja sih untuk konsep di lagu berikutnya. Mau kalau emang mau ada unsur etnik atau apa atau enggaknya dari kita, lebih baik ditunggu aja hasilnya seperti apa. Ya pasti akan ada berbeda aja. Ya kalau dari lirik sih kita akan lebih coba nggak lari dari titik terendah. Pengennya sih yang emang orang sekali dengar bisa kayak oh gue tahu nih lagu tentang apa gitu. Tapi kalau dari mungkin nanti kedepannya kita akan lebih ribet di musiknya. Maksudnya ribet dalam artian kita akan lebih musiknya jangan gini aja deh gitu. Coba kalau misalkan pakai gamelan tuh kayak gimana, kalau mau pakai angklung tuh kayak gimana gitu. Bukan bukan so Indonesia banget nih ntar kan gitu kan, kayak ya enggak, maksudnya emang kita kalau mungkin kalau teman-teman mau kepoin kita ada di akun YouTube channel kita. Boleh. Oh boleh ya. Itu tuh kita punya album digital instrumental. Dan itu nggak ada, emang kita nggak promoin waktu itu 2020 ya kalau nggak salah. Itu instrumen doang tuh. Nah itu tuh akhirnya idealis gue soal Siguras bisa gue tuangin di situ. Nah itu juga udah ada yang nuansa gamelan yang itu udah ada tuh di situ. Jadi kurang lebih kita akan narik lagi ke album instrumental kita, tapi nanti ditambahin ada liriknya lagi gitu. Pokoknya keren lah. Amin lah. 2024 akan seperti apa nih Manusia Aksara? 2024 jual dulu. Apa nih harapan kali ya, harapan ya? Ya afirmasi aja buat kita kali ya. Yeah. Yang nggak tahu, gue sampai sekarang masih punya mimpi, terutama sama Hafiz terus teman-teman. Ya ketika orang denger terus misalnya nih ada kedengeran lagu kita terus tiba-tiba lu kan jadi orang tahu gitu kalau misalnya Manusia Aksara tuh
orang-orangnya juga maksudnya tahu ada siapa aja sih di dalamnya kayak gitu. Kalau itu harapan gue sih, karena banyak banget musisi zaman sekarang ketika denger lagu tahu lagunya, bukan musisi ya, maksudnya beberapa pendengar tahu lagunya, wah lagu hits banget nih, tapi musisinya nggak tahu siapa. Karena kadang beberapa musisi emang harus diapresiasi karena kalau lagu itu bisa bagus bukan karena lagunya doang bagus, tapi karena penyanyinya, karena bandnya, karena beberapa orang-orang di dalamnya kayak gitu sih. Agak tempuh. Harapan gue buat Manusia Aksara berarti 2024 ini lebih bisa diterima sama orang, karyanya lebih bisa dinyanyiin banyak orang sih, dikenal orang lah, itu aja. Amin. Kalau gue masih sama mimpi gue dari waktu masih TK kalau nggak salah. Gue ingat banget waktu itu gue nulis lagu waktu TK di tembok rumah. Terus gue bermimpi satu hari nanti gue pengen jadi vokalis band yang dimana bandnya itu besar, band besar, dan gue pengen Manusia Aksara tuh jadi salah satu band terbaik yang Indonesia punya, band besar. Itu bukan karena bukan hanya karena uang, bukan hanya karena popularitas, tapi karena kita pengen satu hari nanti kita udah nggak ada di dunia ini, kita pengen punya manfaat karena kita bukan guru, bukan dokter, bukan presiden, bukan ini, kita pengen punya manfaat itu lewat karya kita. Jadi satu hari nanti ketika kita udah nggak ada, orang bisa mengenal, oh ya dulu ada lagu namanya Manusia Aksara, lagunya ini bandnya ini, personilnya ini. Itu aja sih pengennya jadi band besar. Amin. Semoga terwujud semua resolusinya buat tahun ini. Amin. Sebelum kita tutup, mungkin gue mau nanya juga soal kalian bertiga ngopi nggak sih? Ngopi dong. Rugi dong kalau ngopi. Ada dua. Sebutin kopi favorit, terus biasanya ngopi itu pas kapan, atau mungkin kenapa suka dengan kopi itu gitu. Vietnam Drip sih, lebih ke kopi susu sih. Kenapa tuh? Kenapa? Ya manis aja, manisnya pas. Udah gitu juga kalau diminum anget bisa, dingin juga bisa. Kapan biasa minum kopi? Sore menjelang malam biasanya. Senja. Enggak, lebih abis balik dari aktivitas sih. Oke, kalau gue apa aja sih, kopi susu masuk. Tapi sekarang lagi sering mengkonsumsinya kopi hitam tanpa gula. Takut cuy, ya nggak sih? Takut kalau terlalu banyak gula tuh. Paham kan? Nah, kayak ya udah kopi hitam aja deh. Biasanya minumnya malam. Malam? Bisa tidur nggak tuh? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Gue mah kalau udah ngantuk Itu kalau gue. Sama sih, lebih ke kopi hitam. Gula tapi kan? Aku pakai gula kalau misalnya minum kopi. Terus enggak pakai soda. Apa ya nama? Kayak kopi Toraja deh. Jadi sebenarnya sih nggak tahu kopi apa-apanya yang paling gue suka. Cuman ketika itu dibeli di rumah ya gue pasti ngopi setiap pagi sama malam kayak gitu. Kalau nggak ngopi lumayan kayak ada yang kurang gitu, kayak pusing gitu. Ngopi banget gue kayak pare. Anak senja dengan Vietnam Drip. Anak senja, anak koper tinggi, anak kopi. Coba diulang. Anak tadi yang anak senja. Anak senja, anak koper tinggi, anak kopi. Kalau gimana malu? Tinggi sih. Nggak masalah. Oke, mungkin terakhir silakan buat penutupan boleh promo tentang Manusia Aksara, gimana bisa akses karya kalian, gimana bisa nonton panggung kalian. Hai kawan Manusia Aksara, mewakili yang lain saya Hafiz Weda, ada Henry Leite di gitar, ada Joel Tirta di bass, ada Nico yang nggak ikutan hari ini. Silakan kalau pengen tahu lebih lanjut tentang kita bisa cek di seluruh akun media sosial, langsung aja cek @manusiaaksara karena itu cuma ada kita kayaknya ya. Terus sama kalian juga bisa mau tahu karya-karyanya apa aja sih, bisa langsung cek di seluruh digital streaming platform.